Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Baik, kita lanjutkan pengajian atau ngaji bersama kitab Aqidatul Awam, yaitu kitab tentang tauhid. Kita masuk pada pasal kedua, yaitu tentang sifat bagi para rasul. Kita ulangi nantumannya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil isani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila takhawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wakhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi wa badu falam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isri nasifa fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa khay qadir muridun alimun bi kulli syai sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu faqudratun iradatun samun basar khayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafilihi. Nah, kemarin kita kan sampai ini nggih. Sekarang kita masuk ke naduman 11, yaitu tentang sifat para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala wis ngutus ingsun Allah nggih tegese ambiya ing pira-pira nabi dawi kang duweni sifat swiji fatonah, artinipun iku cerdik, bisidki lan sidik artinipun jujur, wa tablik lan nyampeaken, wal amanah lan amanah, wa jaizun lan sifat jaize fi haqqihim ing dalam haqqe para nabi iku min aradin tegese nglakoni binggore naksin kaya sepadane menungso kafi fil maradi kaya sepadane loro kang ringan. Khafif niku ringan, marad niki sakit. Jadi sifat wajib bagi Allah bagi Rasul itu ada 4, yaitu fatonah, sidik, tablik, dan amanah. Sedangkan sifat jaiz para nabi atau dan rasul itu ada 1, yaitu a'radul basariyah, yaitu sama dengan makhluk yang lain atau sama dengan manusia lain. Misalnya di sini dicontohkan seperti sakit ringan. Makan itu juga bisa karena para nabi dan rasul itu juga manusia seperti kita. Tapi tidak mungkin atau kurang bijak jika makanya di sini dijelaskan kafofi fil maradi. Jadi sakitnya itu ringan-ringan saja, bukan sakit yang berat. Karena tidak mungkin Nabi mampu menyampaikan 4 sifat wajib, yaitu fatonah, sidik, tablik, dan amanah ini kalau beliau-beliaunya itu diberikan sakit yang parah. Makanya di sini dicontohkan kakhafifil marodi. Baik, kita coba bahas nggih masing-masing sifat para nabi ini. Yang pertama adalah sifat sidik atau jujur. Di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah telah memuji Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walqur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Jadi ceritakanlah, ini menyuruh Nabi Muhammad, fil kitabi Ibrahim, dalam kisah kitab Nabi Ibrahim. Innahu sesungguhnya Nabi Ibrahim iku kana ana sapa Nabi Ibrahim iki siddiqon wong kang jujur, nabiyan yaiku para nabi, jadi jujur.
Yang pertama itu dikuatkan dengan firman Allah yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa malan ora yantiku ngucap nganil hawa saking hawa nafsu. In huwa setuhune huwa ya nabi iku ilah kejaba wahyu den paringi wahyu yuha kang den sampaikan. Yang disampaikan kepada para nabi. Baik, kita lanjutkan sifat yang kedua nggih. Yaitu tablik atau menyampaikan. Jadi karena para rasul ini telah menerima wahyu dari Allah, maka para rasul dan nabi ini wajib menyampaikannya kepada para umatnya, pada kaumnya. Dalam Al-Quran telah disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 62, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ubalighukum risalati rabbi wa ansakhu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Jadi ubalighukum wis nyampekne ingsun risalati rabbi, risalah saking pangeran, wa ansakhu lan aku wis paring nasihat aku maring para kaum, wa a'lamu lan ngeruwi ingsun minallah saking Allah ma ing barang la ta'lamuna kang ora den weruhi. Jadi para nabi ini menyampaikan risalah yang berasal dari Allah dan memberikan nasihat kepada kaumnya, kaum masing-masing. Nah, para rasul ini wa a'lamu ya. Jadi para rasul ini mengetahui minallahi dari Allah ma ing barang la ta'lamun kang tidak kamu ketahui. Jadi rasul ini memiliki kaum masing-masing. Nabi Adam memiliki kaum, Nabi Nuh memiliki kaum, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memiliki umat atau kaum masing-masing. Nah, apa yang disampaikan oleh para nabi ini berasal dari Allah. Jadi ubalighum risalati rabbi. Jadi risalah yang telah disampaikan oleh Allah melalui wahyunya, baik berupa kitab ataupun yang lain. Nah, yang awalnya tidak mengerti, akhirnya para nabi dan para kaumnya akhirnya menjadi mengerti. Kita masuk sifat yang ketiga, yaitu amanah atau bisa dipercaya. Setelah sidik, tablik. Sidik itu jujur, terus menyampaikan. Yang ketiga adalah amanah atau bisa dipercaya. Artinya apa? Nah, jadi setiap rasul itu dalam gerak tingkah lakunya maupun perbuatannya itu senantiasa berasal dari wahyu yang disampaikan oleh Allah. Jadi ketika ada suatu peristiwa itu biasanya atau bukan biasanya, kalaupun rasul itu belum memiliki ilmunya, itu wahyu Allah langsung turun. Jadi ini seperti ini caranya, ini seperti ini. Jadi seperti pada waktu Rasulullah SAW itu hijrah kan, menyepi, terus disuruh memakai selimut seperti itu. Jadi ketika ada suatu peristiwa, ketika Rasul itu bingung dengan jawabannya, maka wahyu Allah itu pasti turun untuk memberikan jawaban atas kegundahan maupun kerisauan dari para rasul. Ataupun juga ketika Nabi itu ditanya oleh umatnya, Nabi belum memiliki jawaban atau belum ada peristiwa sebelumnya, itu Rasulullah ini mendapatkan wahyu dari Allah. Artinya setiap ucapan maupun perbuatan Rasul ini tidak mungkin yang dilarang oleh agama atau melanggar etika, karena semua berasal dari Allah. Kita masuk ke sifat yang keempat, yaitu fatonah atau cerdas. Jadi setelah sidik, tablik, amanah, terus fatonah, cerdas. Tidak mungkin kalau Rasul ini tidak cerdas. Kalau tidak cerdas, pasti para kaumnya itu akan membangkang ataupun menciptakan debat. Nah, jadi menciptakan debat. Bukan ditakutkan, tapi kalau Rasul ini tidak cerdas, maka
akan menyebabkan nopo para kaumnya itu membangkang. Rasul itu memiliki 4 sifat wajib ini saja masih ada kaum yang membangkang, apalagi kalau tidak ada 4 sifat wajib ini. Dalam Al-Quran juga telah disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Nuhu qad jadaltana faqtarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Jadi hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datanglah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Contohnya seperti ini. Tentu kita ingat ya cerita Nabi Nuh. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah agar membuat perahu yang sangat besar pada musim kemarau. Jadi kan aneh ya, masih musim kemarau tapi disuruh membuat perahu yang sangat besar. Akhirnya banyak dari kaum Nabi Nuh itu mengolok-olok atau mengejek Nabi Nuh ini. Akhirnya Allah menimpakan bukan azab nih, karena azab yaitu berupa tsunami pertama, banjir bandang yang sangat besar atau sering dikenal dengan tsunami pertama, di mana jangankan kaum Nabi Nuh, ada beberapa keluarga dari Nabi Nuh itu juga yang akhirnya tidak ikut naik ke kapal Nabi Nuh, akhirnya tidak selamat. Jadi itu 4 sifat wajib bagi para rasul. Kita lanjutkan. Ismatuhum duweni sifat maksum sinten para nabi kasairil malaikati kaya sepadane pira-pira malaikat. Wajibatun kang wajib. Wa fadhalu lan luweh utama sinten para rasul al malaikata ing pira-pira malaikat. Dari para rasul ini juga maksum seperti malaikat, artinya dipelihara dari perilaku dosa seperti halnya para malaikat, dan itu wajib bagi rasul. Dan keutamaan para nabi dan rasul ini melebihi para malaikat. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa melebihi malaikat? Karena malaikat itu diciptakan tanpa hawa nafsu. Jadi malaikat itu hanya diberikan akal atau kepintaran. Dan itu hanya sami'na para malaikat itu sami'na wa ta'na kepada kepada Allah. Kalau manusia itu kan diciptakan akal, diciptakan hawa nafsu dan lain-lain. Inilah bedanya kenapa manusia dan para nabi dan para manusia dan para kaumnya itu bisa lebih utama daripada para malaikat. Andaikan para nabi dan rasul termasuk juga manusia karena diciptakan akal dan hati, itu bisa melebihi keutamaan para malaikat andaikan dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sebaliknya, andaikan para nabi dan rasul ini, tapi kalau nabi dan rasul tidak mungkin karena maksum ini manusia, cerita tentang manusia. Andaikan manusia itu tidak bisa menjaga hawa nafsunya, maka dia itu lebih buruk daripada iblis. Karena kalau iblis itu juga hanya diberikan hawa nafsu. Nah, jadi ya jelas saya angel kalau iblis ya jelas angel ngendalikan hawa nafsu, hanya diberikan nafsu. Nah, kalau malaikat jelas patuh karena hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Nah, itu keuntungan bagi manusia adalah bisa melebihi keutamaan para malaikat ataupun bisa lebih buruk daripada para iblis. Jadi kenapa kita disuruh belajar mengendalikan hawa nafsu agar kita bisa melebihi, setidaknya tidak sama dengan iblis. Kita lanjutkan ke
yang nomor 4. Nadom ke nomor 14. Wal mustakhilu didu kulli wajibi fahfad li khamsina bi hukmi wajibi. Wal mustakhilu lan sifat mustakhil iku didu lawane kuli wajibin saben-saben sifat wajib. Fahfad mongko ngreksa sira kabeh li khamsina maring 50 bi hukmi wajibi kelawan hukum kang wajib. Jadi sifat mustakhil bagi para nabi dan rasul itu juga ada 4 kebalikan dari sifat wajib, yaitu sidik itu lawannya kizib atau bohong, amanah lawannya khianat, tablik lawannya kitman atau menyembunyikan, fatonah lawannya adalah balada atau bodoh. Itu 4. Terus jaisnya tadi kan 1 nggih, a'radul basariyah. Jadi sifat wajib Allah itu 20, sifat mukhal Allah itu 20, sudah 40, ditambah sifat jaiz Allah itu ada 1, fi'lu mumkinin au tarkuhu 41, sifat wajib Rasul itu ada 4, sifat mukhal Rasul itu ada 4, ditambah sifat jaiz itu ada 1, tambah 9 berarti 50 tauhid. Jadi sebenarnya sampai makalah ke-14 ini sudah sudah cukup 50 sifat yang harus kita hafalkan. Wajib bagi umat Islam mengetahui 50 tauhid ini. Tapi masih panjang pembahasan kitab-kitab ini untuk lebih meyakinkan atau memberikan kita ilmu terkait dengan ilmu tauhid. Berupa mungkin cerita-cerita nabi, jumlah nabi, malaikat dan lain-lain itu masih banyak. Mungkin kita cukupkan dulu untuk pembahasan sifat para rasul. Jadi saya ulangi, sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, sidik, tablik, amanah, fatonah. Terus sifat mustakhilnya juga ada 4, yaitu kizib, khianat, kitman, dan baladah. Nah, sifat jaisnya itu ada 1, a'radul basariyah, artinya sama dengan manusia, bisa sakit ringan, juga butuh makan dan lain sebagainya, karena para nabi dan rasul itu adalah manusia. Mungkin itu untuk pembahasan kali ini sampai nadom ke-14 deh. Coba kita baca lagi mulai nadom nomor 11. Arsala anbiya dawi fatana bisidqi wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستخل ضد كل واجب ففضل خمسنا بحكم واجب. انتهى والله أعلم بالصواب. الفاتحة. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.